Apa Bu? Ini sama dengan ini Bu, artinya ya. Ini pertanyaan kan Bu? Apakah? Contoh begini. Afala ta'kilun, apakah kamu tidak berakal? Tapi kalau dibaca pendek, afala tu'kilun, lain lagi tuh. Bukan lagi apakah ya. Apakah kamu lupa? Menggunakan logika atau akal, beda Bu. Nah sekarang kita ulangi lagi. Ini satu dulu karena isti aja ya. Lihat. Panjang pendek. Ini. Nah, cara ngeja dulu Bu. Kalau nggak dieja susah. Tadi Ibu baca a u, ya kan? Itu ngeja. Sekarang kita eja dulu a u. Lagi Bu? Lagi? Itu namanya ngeja. Dieja. Umpamanya i ubu, ibu. Kalau bacanya ibu. Jangan ibu, itu lagi manja. Kalau bahasa kita nggak ada masalah. Jadi saya ulangi ya Bu, ulangi coba baca. 1, 2, 3. Lagi. Lagi. Oke. A'udzu. Ulangi. Sekarang ini ya Bu. Coba baca ini satu Bu. Apa bacanya? Ibu? Apa Bu? Ibu? Ibu? Zu. Sekarang gini, pakai praktek ya Bu. Pakai gini menjelaskannya, cara mengucapkannya. Karena tadi nanti juga kul a'udzu birabbin nas. Oke ya. Cara mengucapkan ini Bu. Satu ibu. Buka mulut. Ya kan? 2. Iya, stop dulu. Gitu kan? Asal kata ini a, alif kan? Nah, sekarang do ini kita status mengeluarkan suara itu mulut terbuka dulu. Sekarang kita langsung saja. Ini do ya Bu. Coba gigit. Kemarin kan udah nih, gigit ujung. Coba. Satu ke baru gigit dulu. Juga jangan disuarakan, salah. Ya Bu. Desuskan angin. Sampai tidak keluar angin. Maksudnya gini, 1, 2, mestinya kan gitu kan, tapi nggak keluar tuh S-nya. Kalau masih keluar S salah, ya kan? Pasti jadi Z, zu, ya kan? 1, gigit ujung lidah. 2, dalam posisi tergigit ujung lidah itu desuskan angin, ya, sampai tidak keluar angin. 3, ucapkan
atau keluarkan aja? Suara. Nah, A, I, U, semua sama aja. Kalau patah suarakan A. Da, apa Bu? Da. Kalau kasroh, di. Kalau doma, du. Nah ini. Da itu praktekin dulu. Satu, gigit ujung lidahnya. Ketika ujung lidah tergigit, ya Bu, desuskan angin, tidak bisa keluar. Tapi gregetan kita Bu. Ketika kita gregetan, udah. Kalau lama-lama bisa mati. Kita tutupkan angin, gak ada yang keluar. Lapalkan A atau I atau doma. Tinggal kita lihat barisnya. A, U, Du. Coba. Lagi. Pinter. Oke. Itu satu aja ya Bu. Jadi jangan a'udzu billah. Itu ngeja. Yang benar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Oke. Bis. Keluarkan anginnya Bu. Nanti saya kasih kaidah lagi. Bismillah. Apa Bu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan napas ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah, kita langsung kemari ya. Ini jelas nggak, Bu? Dimainkan fokusnya. Iya, bagus. Ya Bu. Lam mati, lazim dikotokkan, diputus. Kul, jangan asyhadu alla, mesti asyhadu alla, ya. Tas jadi begitu bagi lam mati. Kul a'udzu birabbin nas. Untuk semua ya Bu ya. Saya ulangi. Qul a'udzu birabbin nas. Mana yang digigit ujung lidahnya? Apa Ju? Du, apa? Du. Lagi? Masih ada yang zu. Adu, apa Bu? Adu. Lagi. Nah. Jadi kalau kesulitan mengucapkannya, sambil keluar anginnya nggak ada yang keluar kan? Adu ya. Nah ini jebakan. Ulang lagi Bu ya. Qul a'udzu birabbin nas. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Nah ini ya Bu. Kan enggak, baknya bertasjid. Jangan Ibu putus, nanti sakta. Qul a'udzu birabbin nas. Banyak kan dibaca Qul a'udzu birabbin
nas. Kan Bu kalau musabakoh itu dewan juri lihat mulutnya. Yang benar bedanya nih Bu. Secara suara enggak beda, birik. Tapi cara pengucapkannya birabbin nas. Tapi kalau dia birabbin nas ada satah di situ. Ingat nggak? Jadi gini berjalan tapi dia belombang, tidak ada kejut. Kalau kejut kayak gini, Qul a'udzu birabbin nas, kejut salah semua. Tapi nggak ada kejut, coba gini. Untuk mendengarkan kalau sekarang udah teknologinya tinggi ya Bu. Lihat itu di remitnya. Qul a'udzu birabbin nas. Sehingga nggak gini dia. Ritme jantungnya nggak bagus. Kalau ini bagus. Qul a'udzu birabbin nas. Boleh panjangin sampai 6 harakatnya. Coba ulangi Bu. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Saya lihat dulu ya. Coba baca berikutnya Bu, ayat 2. Ibu. Ya. Udah ada ayat 2-nya. Oke. Membawa acara Ibu. Ulangi ayat 2. Oke. Sekarang yang paling tua Ibu. Terusin Bu. Udah ada 3 kan? Kita dewan juri, mana yang benar? Ya, kalau kita nggak bisa menilai berarti kita belum bisa. Ibu salah, karena mimnya dipanjangin, ya kan? Nah, coba lagi. Dikit lagi. Udah benar. Tadi malikin nas. Panjang kan maknya? Pelanggan maknya tuh Bu. Nah, jangan kejut makanya. Ibu masih malikin nas. Ada kejut, ingat. Makanya baca lagi gitu. Malikin nas. Maksudnya supaya nggak ada kejut. Kalau kejut salah. Kan dia gini. Oke, sekarang saya perbaiki lagi. Tadi benar nih 1. Perhatikan ya Bu. Saya ulangi dari yang pertama. Biar suara Ibu ini lama-lama. Kalau udah tajam Bu, bagus. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Kejut kalau ada alif mati. Kalau ada ya mati. Kalau ada waw mati. Ya Bu, ulangi rame-rame. Malikin nas. Kalau pengen tahu Ibu ketok aja. Malikin nas. Tapi kalau saya baca malikin nas, dikit aja panjang. Malikin nas. 1, 2, 3. Bagus. Ilahin nas. Coba.
ilahin nas. Wah, belajar lagu Ustadz? Bukan. Intonasi gitu udah. Langsung. Karena tadi itu syuri, sekarang alan nawa. Min syarril waswasil khannas. Ingat ya, tunggu dulu saya jelaskan. Nun mati ketemu shin, ikhfa. Ikhfa ibu ya. Min syarril, nggak ada yang putus. 1, 2, 3. Min syarril waswasil khannas. Khannas. Saya ulang lagi Bu ya. Sebenarnya enggak pakai lagu. Tajwidnya ingat. Min syarril waswasil khannas. Khannas. Bisa kan? 1, 2, 3. Min syarril waswasil. Ragu, saya lepas gak suaranya. Baca Quran jangan ragu, lepas aja suaranya. Yang penting ini Bu, kalau sudah keras, keras. Kalau sudah turun, turun. Ya kan, kalau Ibu ambil nadanya memang sudah tinggi nih. Dari minnya itu sudah A1. Kalau A1 kan min A1. A2 min A3 min syarril waswasil khannas. Lurus. Ya, ulangi. 1, 2, 3. Ril waswasil khannas. Nun mati ketemu tasjid. Suaranya harus ada cengkoknya. Kalau nggak ada cengkoknya Bu, nggak susah. Cengkoknya itu bisa 2, bisa 3, sampai 6. Dengerin. Min syarril waswasil khannas. Itu Bu, tandanya bahwa kita tahu nun tasjid. Makanya hukumnya tajibul guna, diwajibkan dengung. Namanya tajibul gunnah, diwajibkan didengungkan. Dengungkan itu ya gitu. Ya. Ulangi lagi, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Itu dengungnya. Ulangi. Min syarril waswasil khannas. Dah, 3. Ya. Setiap nun bertasjid, ingetin itu. Sekarang dari depan, 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Ingat nun tasjid. 1, 2, 3. Malikin nas. Ulangi. Malikin nas. Ilahin nas.
baru 3. Min syarril waswasil khannas. Ingat tuh. Ya, bisa lambatin sekali. Sekarang yang keempat, namanya Bayati ala Suri. Ingetin suaranya tadi, oh udah keras tuh 3 ya, 4 sekarang. Alladzi, bukan alazi. Alladzi. Ingat tuh Bu. 1, 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jangan dibelak-belakin lagi. Ulangi ya, 1, 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal, ya kan Bu? Terakhir udah 1, 2, 3. Minal jinnati wan nas. Nah, 1 dzal, yang kedua hukum tajwidnya tajibul gunnah. Ya, oke, sekarang tafsirnya. Dibaca dulu Bu, terjemahnya 1 orang, tambah. Terjemahnya dulu baca 1 orang Bu. Silakan. Ya. Ya, silakan Bu. Pakai mic. Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Sekarang sebelum saya jelaskan ayat ini kegunaannya untuk apa Bu? Untuk perlindungan diri ya. Oke, dari betul Bu, perlindungan diri dari golongan jin dan manusia yang menjadi setan. Kan kalau setan dari golongan jin dan manusia, enggak semuanya jin itu jadi setan. Tidak semua manusia jadi setan. Ya Bu, yang kita katakan adalah dari golongan jin dan manusia yang menjadi setan. Baik, sekarang saya harfiahnya. Kul asal kata dari kola. Kola itu artinya berkata. Kalau katakanlah kul. Kola yakulu kaulan. Qailun, ya Bu. Nah, makulun. Fi'il mudhari'nya kul. Fi'il amarnya kul. Perintah. Maka di sini katakan katakanlah. Kul ayyuhar rasul, katakanlah hai rasul. Secara harfiah dulu ya. Sana. A'udzu di situ asal katanya adza ya'udzu. Fi'ilnya mudhari'. Domirnya aku. Fi'il itu ada 3. 1 madi, 2 mudhari', 4 amr. Kalau madi umpamanya di sini adza ya'udzu. Adza ya Bu, aku sudah berlindung. Itu adza sudah, past tense dia. Kalau kita belajar bahasa Inggris past tense, kalimat past tense. Umpamanya aku sudah makan, akal tu, asalkannya akala, akal tu. Aku sudah berlindung, ais tu. Kalau aku akan berlindung ada ya'udhu, ganti depannya alif, a'udhu. Aku akan berlindung. Berarti udah berlindung belum? Belum. Kalau sudah berlindung, ais tu. Ini a'udhu. Nah, kenapa kok ini kok pakai menggunakan kalimat present continuous tense? Ya.
Karena ini berlaku sepanjang waktu. Bukan pada waktu itu saja. Ya Bu. Maka nanti Ibu lihat di sini ini ada pembahasan i'rab. Ini ada i'rab itu penjelasan ayat yang saya jelaskan tadi. Tapi Ibu nanti pusing, dibaca aja di sana. Tapi saya jelaskan sekarang biar Ibu jiping aja dulu. Ya. Terus yang kedua, a'udzu itu aku berlindung. Maksudnya apa tuh? Aku berlindung bi Rabbin nas. Tadi dikatakan bi itu dengan, Rob itu Tuhan, Anas manusia, dengan Tuhan manusia. Kalau saya terjemahkan tadi kan, katakanlah ya Muhammad, aku berlindung. Mana yang perlu dijelaskan? Sekarang saya tanya, logika dulu dah. Bu, Ibu dalam keadaan bahaya, ada polisi. Ucapkan sama polisi. Apa? Ucapan sama polisi. Ibu dalam keadaan terancam. Ya kan? Coba Bu, Ibu kan minta perlindungan polisi nih. Ucapan pada saya apa bilang sama polisi? Bapak polisi. Oh, tolong Pak polisi gitu. Minta tolong Pak. Udah, susah emang. Sekarang orang tua Ibu, ayo oke. Ibu katakan. Ibu ngomong kurang dikit. Tolong Pak polisi. Ceritanya begini Ibu, kita lagi jalan nih. Kita lagi jalan Bu. Ada garong. Tahu garong? Ada garong. Kalau pencuri sembunyi-sembunyi. Kalau garong itu dia nodong langsung. Begal ya bahasanya. Cuman kalau begal itu kan di tengah jalan. Kalau ini kita orang di warung gitu kan. Lu kasih enggak kasih gua rampas. Pokoknya kalau datang garong itu enggak aman ya, Bu. Maka dibilang kucing garong. Kucing garong. Ya kan? Kenapa? Kucing garong Bu, kalau diangkat saji, diambil paling gede. Ibu mau bilang apapun kalau udah kucing angkat saji, dia harus ambil, baru dia lari. Ya kan Bu? Nah ini begitu Ibu tahu itu ada garong, ada polisi, Ibu kan minta tolong sama polisi. Gimana cara minta tolong? Pak polisi tolong ada kucing ada kucing garong. Pak polisi tolong ada garong. Udah. Siapa yang mau coba bahasanya Ibu? Bahasa yang jelas, bukan tolong kan jelas Ibu? Bu. Tolong Pak, ada garong tangkep. Saya mau pengen tahu aja. Coba Bu Ibu. Bu, tolong Ibu, Ibu harus bisa. Karena ini adalah minta perlindungan. Coba. Pak, tolong Pak, gitu. Pak polisi tolong. Saya cari satu dulu deh. Ibu, ini Quran kan? Bu. Coba. Pak, tolong kami. Pak, tolong kami. Sekarang saya tanya gini dah. Sudah susah ini, Ibu harus tahu ya. Sekarang saya tanya nih Bu. Semua orang itu kan berhak bisa hidup, betul? Dia mau jahat, dia mau baik. Ya Bu, kita nggak boleh menghalangi garong untuk hidup. Orang belum curi aja udah disuruh tangkap. Bagaimana Ibu, ya kan? Kita baik sangka aja. Wa iyyakum bihusnizanni 'ala Allah. Kebetulan ada yang bertugas, ya kan, polisi. Tugas polisi itu satu Bu, dia sebagai mitra kita ya. Dia melindungi, ya kan? Menjaga, ya kan Bu? Mengamankan, ya Bu. Nah itu polisi dan memberikan rasa aman. Nah karena Ibu tahu ini garong, pokoknya pasti kalau nggak ada polisi dia nodong kita gitu kan. Nah karena polisi lebih dekat dengan Ibu sebelum garong itu sampai, Ibu udah lihat garong di sana mendatang Ibu, ya kan Bu? Nah itu namanya belum terjadi kan? Ini belum terjadi loh, ya kan? Bagaimana cara Ibu meminta tolong pada polisi yang bermartabat? Jangan dulu Ibu.
hampir sama lah Ustaz. Enggak ada. Ini ada kata dia, Bu. Di sana kan sekalinya qul a'udzu birabbin nas tafsirnya a'udzu wa tasimu birabbin nas. Tasim itu, Bu. Tasim itu tahu, Bu. Asal tasim itu berikan rasa aman saya. Ibu coba ngomong seperti itu. Pak, tolongin saya, Pak. Tolong, Pak. Udah kita diskusi aja dulu, ngapain ya susah Ibu? Kalau ayat ini nggak bisa, baru kita tafsirnya ya. Kan belum digarong nih. Pokoknya gini, Ibu tahu tuh garong. Iya, gini. Terkenal loh Iya, orang iya. itu, Bu. Iya. Ya kan? Iya. Cuman gini, waduh, gua pasti digarong ini. Ada polisi, ya kan Bu? Allah itu kan pelindung kita, penjaga kita, polisi kita lah gitu kan? Ya kan? Nah, Bu, kata Allah kalau nggak minta tolong ya lu tangan sendiri aja. Kalau minta tolong gua lindungin. Nah, sekarang masalahnya kan setiap orang meminta tolong tuh punya akhlak, punya adab, ada karakter. Permisi dulu Pak Mus. Dibutuhkan. Nah, itu udah tercermin dalam ucapan kita. Nah, sekarang kita lahirkanlah bunyi. Coba Ibu minta kepada polisi dulu, jangan kepada Allah dulu. Ini. Permisi Pak Polisi. Saya lihat di sana ada garong. Saya melewat tidak berani. Boleh minta pertolongan Pak Polisi? Susah ternyata Bu ya. Tapi Quran itu petunjuk Bu. Quran itu petunjuk ya Bu, petunjuk yang memang betul-betul ya Bu mendekati logika kita benar. Sekarang saya coba gini Bu ya. Coba nih Pak ya, Bu bener gak nih? Ibu menurut Ibu, kena ada garong, saya dalam keadaan ketakutan, polisi lewat. Permisi Pak Polisi, tolong lindungi saya dan jagalah saya Pak dari kejahatan orang garong itu. Ya, coba Ibu lihat. Tolong minta lindungi saya. Kan pasti bertanya, polisi ada apa? Itu Pak, ada garong Pak. Jangan tangkap Pak, garong Pak, belum terjadi. Orang presiden konsisten kok. Nah kita seperti itu Bu, berbaik sangka aja, orang semua boleh hidup. Pak polisi, tolong lindungi saya. Bu, yang penting kan kita aman. Yang penting kita ada yang lindungi, udah. Pak, tolong lindungi saya biar saya aman. Emang kenapa? Ada garong Pak. Udah tuh, ya kan gampang. Itu yang dimaksud dengan di sini ya. A'udzu, aku akan memintakan perlindungan. Kan present konsisten tuh Bu. Aku akan memintakan perlindungan. Wa'tasomu dan minta dipelihara, dijaga. Jadi Pak Polisi tolong jaga saya, lindungi saya. Itu maksudnya. Birabbin nas, tapi bukan polisi. Dengan Tuhan manusia, Allah. Satu, udah ya Bu, selalu gowi. Jadi kalau saya terjemahkan nih, Qul a'udzu birabbin nas, katakan ya Muhammad. Aku berlindung, meminta dilindungi atau dijaga, dipelihara. Ya. Kepada atau dengan, nggak mungkin dengan di situ, kepada Tuhan manusia. Bagaimana cara Allah melindunginya? Kita lihat surat Ar-Ra'd ayat 11. Sudah ketemu? Baca Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Udah ketemu belum? Ya, ayat 11. Baca ayatnya. Sepotong aja, jangan diterusin Pak, dikit aja. Ayo, baca. Pakai mic Bu. Lahu mu'aqibatum
Min baini yadayhi wa min khalfi min amri rabbi. Sudah terjemahnya sekarang. Terjemahnya. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Dah stop. Gini Bu. Kalau kita sama polisi langsung. Ya kan Bu? Tapi kalau kita mintanya sama Kapolda, pasti dia punya Kapolres. Dia punya Kapolsek kan? Kapolres, tolong itu lindungi. Ya kan? Maksudnya Pak, itu terancam hidupnya dari pemerasan. Lindungilah dia dari pemerasan oknum. Itu maksudnya Bu. Jadi katakanlah ya Muhammad, maksudnya ini semua kita kan terancam. Gak ada yang bisa lepas dari godaan setan. Bagaimana cara setan itu, baik setan manusia dan setan jin itu Bu, menyusahkan kehidupan kita. Gimana caranya? Cara setan itu. Satu, maunya kita marah. Polisi tangkap aja, setan juga kita. Kalau kita bilang Pak polisi itu tangkap aja Pak, ya kan? Itu garong Pak. Boleh nggak polisi menangkap kalau belum ada buktinya? Nggak boleh. Umpamanya mobil ibu nih, dia baru nyongkel-nyongkel kunci, belum ada yang diambil, ibu lapor polisi, ya akan ditanggapi. Emang ada yang hilang Pak? Nah kalau udah, nih Pak, udah dirusak kunci saya Pak sama dia, ya kan Bu? Pakai apa Pak merusaknya? Pakai kunci letter T Pak, gitu kan? Nah serahkan mobil ibu, ada buktinya ditahanlah kepolisian itu kan, proses. Tapi kalau ibu nggak mau ditahan mobilnya, bisa nggak diproses? Enggak. Karena orang berbaik sangka dulu. Nah itu tadi makanya, ya Allah, tolonglah aku. Dengan cara peliharalah diriku dari sifat marah, buruk sangka, apalagi mengikuti hawa nafsu, apalagi setan itu suka ngeluh, susah sedikit cerita kemana-mana. Setan manusia itu. Ya Bu ya, apalagi ria, sombong, dah, hati-hati. Nah itu yang kita minta. Jadi harus tahu 9 pintu masuk setan. Satu apa tadi? Apa Bu? Marah. 2, nafsu ya. 3, hasad, buruk sangka ya. 4, 5, suka ngeluh dulu. Suka ngeluh. 6, ria. 7, tergopoh-gopoh, ingin cepat. Ya Bu, setan itu Bu. Ngaji maunya cepat. Puasa maunya cepat gitu kan. Tenang aja Bu. Siapa yang menyangka cepat-cepat ternyata setan kerjaannya itu. Makanya orang yang suka berada gerudu menimbulkan penyesalan. Setan. Ya Bu, dah baru sombong. Ya ujub itu bahaya. Ini dalam buku Tazkiyatun Nafs sudah dijelaskan. Dan nanti ketika kita bahas ini setan, di mana adanya setan itu? Di mana? Hati. Orang kikir hati. Orang marah hati. Karena dia nggak bisa kendalikan. Orang hasad hati. Orang suka ngeluh, hatinya gelisah. Hati Bu, makanya kata Nabi gini, dalam jasad kita ini ada yang sangat menentukan, yaitu segumpal darah. Idza salaha, salahatil kullu. Kalau itu baik, baik semua. Wa idza fasadat,
Fasadatil kullu. Kalau rusak itu rusak semua. Hahiyal qalb, itulah hati. Maka pentingnya kita menjaga hati. Ini ingat Bu. Oke. Nah. Yang kedua, maka di sini bilang nih Bu ya. Wa'tasim bi rabbin nasi al-qadiru wahda ala ruddi sarril waswasi. Kenapa kita minta dipelihara? Kenapa kita minta dilindungi kepada Allah? Karena dialah Allah Al-Qadir, yang maha kuasa, yang bisa menguasai kita. Wahdah semata. Jadi hanya Allah yang bisa melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita ala ruddi, atas Bu setan yang terus berusaha mengembalikan kita. Nah, disinilah Bu, asal manusia itu baik buruk. Baik ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ingat betul. Baik. Nah Bu, setelah kita proses dalam hidup, kalau kita enggak bisa menjaga 9 pintu masuk setan itu, baik buruk. Udah. Saya buka aja ini dulu ya Bu, kita diskusi lagi. Ini harus paham betul nih ayat. Tunggu ya. Coba diperhatikan Bu ya. Coba kita ibu harus ingat betul ini. Enggak. Ini lihat Bu ya. Sekali lagi saya tanya, kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan baik atau buruk? Baik. Siapa yang bilang? Nabi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini ingat Bu. Kemudian kita proses hidup. Nah, dalam proses hidup kita punya kepentingan-kepentingan. Dan kepentingan kita itu kadang-kadang Bu, ada pada orang lain. Kebutuhan kita. Ya Bu. Nah, mulailah disitulah Bu. Bisa enggak kita memanage hati kita? Ternyata kita enggak bisa memanage. Mana buktinya? Nah, kalau kamu memang menginginkan mendapatkan apa yang dimiliki oleh saudaramu, kenapa kamu tidak sabar? Kok kamu dengan marah-marah, ya Bu, sampai kamu akhirnya kau bunuh saudaramu karena kamu ingin mendapatkan apa yang dimiliki. Bisa enggak terjadi? Bisa. Nah, kalau sudah kita dikuasai dengan marah, baik buruk? Kalau orang hidupnya marah terus, baik jelek? Jelek, buruk. Ingat Ibu tuh. Marah, amarah. Sebaliknya Bu, orang sabar. Diapain aja, sabar. Bukan berarti dia tidak melawan Bu, orang sabar itu. Sekarang kalau ibu ini dianiaya, ibu dizolimi, ibu berdoa, melawan enggak? Lawanlah dengan doa itu. Kenapa? Ad-doaul mazlum mustajabun. Karena kalau ibu teraniaya, hak ibu dirampas, ibu doa, itu cara melawan kita karena dengan kesabaran. 48 tahun Iran itu diembargo. Minyaknya nggak boleh dijual sembarangan.
Yang paling jahatnya itu Bu, Selat Hormuz itu kan memang bagian dari wilayah Iran. Nggak boleh dia itu menguasai. Ya Bu, nggak boleh mengambil tag. Nah begitu perang kemarin udah boleh lewat bayar. Karena ini tanah saya. Kenapa kemarin nggak boleh dia mengambil cukai itu? Karena dikuasai oleh Barat, Amerika. Tapi dia berdoa terus Bu. Ya kan Bu? Semua diperangin oleh Irak atas dasar perintah Amerika dan sebagainya. Dia berdoa terus. Nah, kenapa nggak mau lawan? Karena nggak punya pesawat. Dia beli pesawat dulu dari Amerika, di embargo. Jangankan buat nembak, terbang aja jatuh. Coba bayangkan Bu. Tapi dia sabar betul. Maka dia mintalah perlindungan kepada Allah dengan cara Bu berdoa, minta petunjuk, diberikanlah kekuatan, baru melawan. Coba bayangkan. Jadi Ibu jangan disangka kalau orang itu enggak marah, dia enggak melawan. Nanti yang berlaku itu tadi surat Ar-Ra'd. Setiap orang yang ketika mereka meminta perlindungan kepada Allah, maka kalau diterima cara dia memintanya dengan sopan dan jelas, Allah kirim malaikat, 2 malaikat di situ. Dari depan, dari belakang akan menjagainya dan malaikat itu akan melindungi sesuai dengan perintah Allah karena kita meminta perlindungan kepada Allah. Itu Bu maksudnya tadi yang dibilang huwal qadir wahdah. Hanya Allah yang bisa maha kuasa. Raddu yuwaswisul syaitan. Hanya Allah yang bisa melindungi bisikan setan. Contohnya begini. Begitu Ibu udah sabar, ya kalau gue mau jadi lu, udahlah gue aduin aja lah ke pengadilan. Perkaralah ke pengadilan Bu. Yang tadinya yang kita rebutkan itu 1000 meter ya Bu, kita menang di pengadilan. Karena kata lawyer kita 40% buat saya ya, habis. Coba kalau kita sabar bilang sama kakak adik kita, Kak gini aja kau ambil jangan semua. 40% atau 60% kasih gua dah. Daripada lawyer. Coba Ibu pikirkan. Makanya kata Nabi orang yang bijak, orang yang selalu menghindar dari perkara. Karena kalau sudah perkara, sama dengan gelas yang sudah pecah, susah. Pasti hilang itu. Oke ini 1. 2, ingat Bu, syahwat, nafsu. Ada nggak puasnya? Ada. Baik syahwat biologis, nggak ada puasnya. Begitu bukan syahwat ingin mendapatkan kenikmatan dunia. Ibu nih banyak punya uang, jalan hari ini ke Bandung, besok ke Bromo, besok lagi ke sana. Bu, makin banyak jalan, makin banyak kemauan, betul? Mana lagi ya yang belum kita jalanin? Sayang nih uang, enggak ada puasnya itu. Makanya kata Nabi, jangan ikuti syahwat. Kenapa? An-nafsu katibli. Karena anak syahwat itu seperti anak kecil. Nih Bu, anak ibu tukang balon lewat. Ma balon ma beliin. Udah dibeliin, datang lagi tukang kapal-kapalan. Ma beliin ma. Kalau nggak dibeliin nangis nggak? Nangis Bu. Wah begini begitu. Beliin lagi. Datang lagi tukang mobilan. Minta lagi tuh. Makanya kalau kau ikuti terus tidak akan ada puasa, itulah nafsu. Oleh karena itu Bu, kalau kita tidak ingin dibisikkan oleh setan, milikilah rasa cukup. Rasa cukup itu Bu namanya apa? Qanaah. Ya, itulah Bu lawan dari wujub. Ini setan nih, lawan ini nih. Ini Bu, kesombongan. Berat itu Bu.
Jadi kalau ibu minta berlindung dari setan itu dibayangin 9 indera, ingetin. Kalau begitu siapa yang bisa menjaga? Diri kita. Ingat, kalau kita lawan maka Allah suruh malaikat, dia sudah ngikutin apa yang kita suruh. Tolong ya. Kalau ada setan yang benar, perlihatkan. Sekalipun itu manusia, biarlah dia tahu. Bagaimana caranya? Oh, pantesan aja dia ngomong begini. Maksudnya supaya saya itu habis. Ujungnya gitu, Bu. 9 inilah yang merubah ciptaan Allah yang tadinya kita baik menjadi buruk. Itu ingat. Saya balikin lagi ke tafsir. Ingat ini Bu ya. Waktunya udah habis. Minggu agak panjang ini Bu. Nah, Malikin Nas. Raja Manu. Sekarang begini Ibu. Kalau pada hari ini Pak Prabowo mimpi, ya, MBG kita cabut aja. Nggak ada lagi MBG, udah kita ciptakan aja sekolah gratis yang bagus. Bisa nggak? Kenapa? Karena dia punya kuasa. Artinya kalau kita minta perlindungan tuh carilah pada yang maha kuasa. Kalau minta sama malaikat kan ada, Ustadz boleh nggak kita minta sama malaikat? Salah. Minta sama Tuhannya malaikat yang memiliki malaikat. Pak Ustadz boleh nggak saya minta sama jin biar kemana-mana saya dikawal, ada bodyguard saya? Salah. Kalau kita minta kepada Allah, surat Ar-Ra'd, Allah kirim bodyguard kita malaikat. Malaikat kelihatan nggak? Enggak. Tapi ketika ada sesuatu yang datang kepada kita untuk menolaknya, nah itulah bentuknya macam-macam Bu. Kita nggak tahu dari mana pertolongan itu. Makanya dalam ayat itu Allah bilang, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah keamanan kita, Bu, kehidupan kita, ketenangan kita. Kalau kitanya sendiri tidak mau, kembalikanlah hidup ibu tadi. Pada zati diri ibu yang semata-mata itu di dalam pengawasan Allah. Ikutilah petunjuk Allah. Jangan ngikuti emosi, jangan ngikuti nafsu, jangan iri pada orang lain. Semua orang rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Nah ini yang harus kita sepakati ya ketika kita itu Bu minta perlindungan kepada Allah ya susah ya Bu ya. Dah ini maksud Malikin Nas karena Allah itu adalah raja kita. Ya hidup itu bagaimana raja? Kenapa? Raja itu, presiden itu wakil Tuhan. Maka kita suruh minta. Bagaimana cara minta kita? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita punya pemimpin, punya raja, punya presiden yang bertakwa kepada Allah, pasti kalau kita bertakwa sama kepentingan kita, sama kebutuhan kita, sama cara kita memintanya atau minta perlindungan. Demikian, udah lewat 21. Ada pertanyaan silakan, baru 2 ayat Bu. Baik, ini karena sudah jam 11 berapa tuh 25. Ini Ustadz memberikan kesempatan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. 1. Iya Bu Lisa, 1 lagi ada 2 ya Ustadz ya. Silahkan 1 lagi yang berhubungan dengan surat An-Nas. Ya ini Bu Lisa dulu. Oh ada 2. Ya Bu Anet ya. Bu Lisa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Iya, langsung ya Ustadz to the point. Dalam Al-Quran itu kan bagus sekali dalam penyusunan atau penyampaiannya. Kadang-kadang banyak yang tidak, ada yang rahasia yang kita tidak paham. Berkaitan dengan urutan Qul a'udzu birabbin nas,
Robbi, kemudian Malikin Nas dan Ilahin Nas. Itu kan Pak ada rahasia makna nggak Ustadz? Karena kan urutannya Rob, kemudian Rob, Malik, kemudian Ilah. Ya, makasih. Jazakallah. Tampung dulu ya, satu lagi ini Bu Anet. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, tadi dikatakan bahwa setan masuk melalui salah satunya adalah sauzon. Betul ya Pak Ustadz ya. Bagaimana dengan ketika seorang ibu mempunyai intuisi bahwa itu hal yang kurang bagus atau pekerjaan itu kurang bagus, apakah bisa dikatakan bahwa itu intuisi itu termasuk sauzon? Demikian Pak Ustadz. Barakallah. Terima kasih. Saya balas dari ibu yang kedua dulu ya. Dari mana Pak Ustadz? Dari Bu Anet dulu. Lisa belakang, ini panjang jawabannya Lisa untuk Lisa. Ya. Bu, kalau suuzon itu kita mengatakan sesuatu tanpa fakta, tanpa bukti. Umpamanya gini, ibu meyakini anak ibu itu ngepip. Tahu ngepip nggak? Ngepip tahu nggak? Ngerokok ya pakai elektronik. Sekarang yang lagi ditakutin itu Bu. Kenapa? Itu menyebabkan kanker paru. Bu, di Romangun kemarin 4 anak muda umur 17 sampai 21 meninggal dalam 1 pekan. Semuanya divonis kanker paru dan dia sudah ngepep selama 1,5 tahun. 4-empatnya loh Bu. Maka kalau suami ibu ngepep kasih aja rokok jinggo aja deh. Lebih baik tembakau asli. Kalau ibu nggak percaya ngepep itu Bu ya. Kalau ibu pecahin tuh botolnya, ibu taruh di gelas gini nih Bu. Tutup gitu, asapnya keluar. Ini Bu karatan. Kuning, ibu ilangin sama apapun nggak hilang. Apalagi kalau udah nempel di keramik. Bayangkan paru kita. Itu kan elektronik loh Bu, kimia Bu. Nah makanya kita berharap DPR itu mengharamkan PEP ini, liquid ya Bu. Lain dengan hasis yang di Arab itu kan ada tembakau sisa itu dikasih buah-buahan, sari buah-buahan, tembakonya kasih madu, diceburkan itu ke air, asapnya bersedot ya Bu. Nah, PEP sistem kerjanya bukan itu, kimia dia, ya. Nah, ibu nih, kamu ini ngepep terus, tahu nggak tuh banyak yang mati. Tapi kalau ibu belum pernah mendapati di bajunya, di kantongnya ada PEP, salah lah. Nggak mungkin orang bicara masalah asap tanpa ada api. Sebaliknya, kalau kita bicara masalah asap, pasti ibu dapati unsur apinya. Jadi kalau ibu tuh mengatakan pada anak ibu, ibu dapat ini loh. Kenapa kamu bawa kemana-mana bawa PEP? Ya kan? Terserah kamu mau ngaku atau tidak. Ini bukan menuduh, tapi kan ada fakta. Nah kalau suuzon itu ngomong tanpa fakta Bu. Dia mah pasti orang kerjanya sama suami saya. Kalau enggak dia mencuri mana mungkin bisa kaya. Ngukurnya pada dirinya padahal dia punya pertanian, dia punya deposito, dia punya uang juga dipakai untuk modalin orang lain, ya kan? Tapi kalau ibu mendapati kenyataan, kenapa ibu tahu semuanya, ibu ngomong, nah itu namanya kalau ibu nggak ada fakta, suuzon. Tapi kalau ada fakta, ada bukti, bukan suuzon. Itu beda ibu. Di dalam susunan kita mengenal Allah itu, ya, Allah itu artinya lafzul jalalah, lafaz yang paling tinggi, Allah. Nah, di bawah Allah itu ilah.
Susunannya nih Bu. Ilah. Ilah itu juga maksudnya Allah. Cuman kalau Allah makrifat, ada alif lamnya. Kalau bahasa Perancisnya le, ya kan? Umpamanya le salimin, apalagi nih, ya kan le kania gitu kan. Itu berarti yang terkenal. Nah, bahasa Arab itu Bu, Ka'batun berarti hanya bangunan yang segi 4. Tapi kalau Al-Ka'batu berarti itu yang ada di Mekah. Masjidun, masjid, semua ini masjid. Tapi kalau Ibu kasih di depannya Al-Masjidu, berarti kalau enggak Masjidil Haram, yaitu Masjid Nabawi. Ingat itu Bu. Nah, Allah Tuhan buat orang Islam. Namanya Allah. Buka dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah. Sungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Illallah kecuali Allah. Allah ulangi. Jadi yang lain bukan Tuhan. Hanya prasangka. Ya kan? Atau dia punya kuasa tapi sudah sedahsyat tadi. Al-Qadir. Allah. Makanya paling tinggi itu Allah. Kalau lihat baca ayat itu. Yang kedua ilah. Nah yang ketiga baru Malik. Nah yang keempat baru Rabbun. Kalau kita terjemahkan Rabbun itu, dia itu pengembala, pemelihara. Kalau Malik, pemilik. Kalau saya tanya, pastikah pengembala yang memiliki kambing itu? Belum tentu, bisa aja bujang. Tapi pastikah pemilik mengembala? Siapa yang ngembala kalau bukan dia? Jadi lebih tinggi pemilik ketimbang pemelihara, bujang, ya kan? Nah, kata ilah apa itu? Kalau begitu arti di situ. Wow, kata ilah itu lebih umum dari kata Rabbun dan Malikun. Yang lebih umum lagi, lebih di atasnya, ya menggunakan makrifat tadi, kebesaran Allah. Jelas, bisa? Maka nanti perbedaan ini dipakai untuk berdoa. Ada doa yang memang sifatnya mendesak, emergensi. Ada doa yang sifatnya itu ya dikasih ya nggak apa-apa, kalau dikasih alhamdulillah. Itu belum emergensi. Tapi kalau dalam keadaan kepepet benar, kita harus berdoa menggunakan kata Allah. Allahumma anta rabbi. Nah, itu contohnya, menyebut. Tapi kalau rizki, karena kita masih banyak rizki, maka kalau kita baca surat Al-A'raf 180, Fad'ullaha biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut namanya sesuai dengan kebutuhan. Umpamanya Ar-Razzaq, Warzuqni. Itu begitulah Bu ya. Umpamanya kata Rob kapan digunakan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kok pakai Rob minta kesenangan? Bu, emang kesenangan cuma hanya dalam bentuk materi. Tapi ada yang menyenangkan kita. Satu, kita punya iman. Yang kedua, Allah berikan kesehatan. Yang ketiga, Allah berikan kelapangan waktu. Itu maksudnya. Kalau ilahi, untuk pasrah. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril. Ya untuk berserah diri aja. Berarti ini sudah hampir tidak ada harapan. Udah pasrah kepada Allah, tawakal pakai ilahi. Nah kalau Rabbun bisa berdoa, bisa pasrah juga. Tapi kalau udah Allah, itu doa yang udah terakhir Bu. Kalau kita enggak diampuni, neraka. Saya pikir itu Bu ya, tingkatannya nanti ada. Ini ada pembahasan, ini belum sampai Lisa, ini ada nih ya, coba lihat. Nah, aspek akidah.
Belum kita bahas, kita baru diskusi, baru sebatas matannya, ayatnya. Belum kita paham, apalagi udah macam nanti ini kesimpulannya apa sih? Panjang. Makanya setingkat Nabi, Quran itu diturunkan berapa tahun? 23 tahun, Bu. 23 tahun. Ya kalau kita ini mulai ngapal Quran 23 tahun cuma Quran aja nggak hafal, bebel banget dah. Apalagi tutornya itu malaikat, Bu, Nabi itu. Coba bayangkan, 23 tahun butuh. Nabi pun nggak sabar, tapi Allah bilang la tuharrik lisanaka litajalabi. Jangan mau cepat-cepat. Inna jam'ahu wa Qur'ana. Urusan akulah yang mengumpulkan ke dadamu. Kau bisa menguasai atau tidak? Ditegur, makanya ibu sabar belajar tafsir ini. Saya ngajar tafsir dari 2001. Sekarang baru sampai surat haji didakta itu. Didakta tuh Bu, padahal 2 jam sekali ngajian. Sekarang baru surat Al-Hajj ayat 7 dan 8. Itu. Ya. Sampai di sini tetap subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu pada kesempatan yang lain. Dan saya akan berangkat haji, Bu, istri dan anak saya. Insyaallah tanggal 3 berangkatnya ya. Jadi 41 hari. Maaf. Makasih. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah hari ini kita belajar tentang tafsir surat An-Nas ya, intinya yang surat yang merupakan doa perlindungan kita semua dari godaan setan baik dari golongan jin atau manusia. Intinya tadi kan ada 9 pintu setan yang mudah-mudahan dengan kita sering membaca surat An-Nas ini pintu-pintu tersebut bisa ketutup ya Ustadz ya. Baik, karena ini sudah akhir acara, izin Ustadz kiranya bisa memberikan kita doa sama Ustadz juga, mudah-mudahan lancar ibadahnya. Dipersilahkan Ustadz untuk berdoa di menutup acara pada hari ini. Silakan Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita doa mudah-mudahan pertemuan kita Allah berikan penjagaan dan kehormatannya. Hamda yuwafi yukafi mazid rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa ajmi sultanik. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizukna fahman warfa'na bil ilmi wa fahman fi kulli syai'in ad-dunya wal akhirah. Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma sabbitna 'alal islam. Allahumma nawwir qulubana binuril imani wal islam. Ya man qalibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Rabbi ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz wa ghaffar rabbal alamin. Ya Allah, peliharalah ukhuwah kami. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh membawa keberkahan. Dan tetapkanlah, satukanlah hati kami pada sesama saudara-saudara kami. Kalaulah kami berpisah ya Allah, janganlah karena fitnah. Janganlah Kau jadikan perpisahan kami itu menimbulkan fitnah dalam kehidupan kami dan keluarga kami semuanya. Subhanakallahumma bihamdika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bersama kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedua nanti itu lagi Ustaz.